Halo, perkenalkan, nama saya Nurina Krisanti dengan NH 0221 Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum rancangan percobaan, di mana di sini ada 2 soal. Mungkin saya akan share screen soalnya terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk soalnya yang pertama itu jadi itu soalnya ada 2. Yang pertama itu pemeriksaan pot dilakukan untuk memperbaiki pengaruh pemberian pupuk CaCO3 dan rok fosfat terhadap pH tanah, ketersediaan total dan hasil kacang tanah oksisol di rumah kaca UNS. Nah, dosis pupuk CaCO3 yang diberikan adalah 0 kg dengan K0, terus K1 itu 2 gram, yang K2 itu 4 gram. Sedangkan pupuk fosfat yang diberikan ada P0 itu 0 gram, P1 nya 2 gram, 4,5 gramnya P2. Percobaan dilakukan dengan 4 ulangan. Nah, ini nanti tuh menggunakan SPSS dan R Studio. Ini buat hasilnya. Kemudian yang ditanyakan itu bagaimana hasil uji ragamnya, terus kemudian bagaimana hasil korelasinya dan bagaimana kesimpulannya. Kemudian yang soal kedua itu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan dibantahnya dengan mengkombinasikan 2 faktor, yaitu pupuk dan helator terhadap pH, pO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total terdapat 36 sampel pengamatan. Jadi di soal pertama itu tuh menggunakan RALF, dan yang soal kedua itu menggunakan RAKF. Kemudian saya akan men-share screen. Ini saya sudah membuat buat Excel-nya, jadi akan lebih mempermudah ini buat Excel-nya, RAKF dan RAKF. Baik, kemudian saya akan men-share screen gimana caranya membuat SPSS dari SPSS, analisis data menggunakan SPSS, maaf. Kemudian saya akan men-share screen. Kemudian yang dimasukkan yang pertama itu variabel datanya dulu. Itu yang pertama itu ada dosis pupuk CaCO3. Kemudian dosis pupuk fosfat, kemudian itu ada ulangan, kemudian ada pH tanah, kemudian ada P tersedia, N total, dan produksi kacang tanah. Kemudian di tipe ini yang untuk dosis pupuk CaCO3 dan dosis pupuk fosfat itu diganti string. Hal ini tuh agar nanti hurufnya itu muncul. Kemudian width-nya itu 8 semua, kemudian desimalnya yang ulangan kita ganti 0. Nah, labelnya ini tinggal ditulis aja sama seperti di name. Kemudian values-nya itu kita ganti juga
Untuk yang dosis pupuk CaCO3 yang 1 itu value diganti 1, terus kemudian K0, ini 2, K1, 3, K2, kemudian kita oke. Nah, untuk dosis yang dosis buat yang dosis pupuk fosfat itu juga sama, 1 untuk 0 value-nya, 2 untuk P1 dan 3 untuk P2. Kemudian ulangannya kita gantikan menjadi 4 kan, karena ulangannya tadi itu ada 4. Ya guys, 4 aja. Oke, terus yang lainnya non aja. Terus ini kolomnya tetap 8 level right. Terus kemudian yang measure-nya ini kita ganti itu yang ulangan ini nominal, kemudian yang lainnya kita ganti ke scale semua. Kemudian setelah ini kan udah semua kan, nah kita langsung lanjut ke data view. Nah, di data view kan udah ada ketuliskan ini nama-namanya. Nah, kita tinggal kopas dari Excel-nya aja. Kan tadi aku udah buat Excel ya, ini tinggal kopas aja. Oke kan udah ya guys. Terus habis itu karena udah dibahasakan ini aja sama kan, kita lagi. Kemudian setelah itu kita bisa ke analyze itu nanti buat analisis. Tadi kan ada soalnya itu buat uji ragam grafika. Nah, kita ke analyze ini tuh yang pertama ke analyze itu general linear model univariate. Nah, kemudian ini yang di dependent variable-nya ini tuh kita yang pertama itu pH. Nah, yang ulangan terus kemudian periksa faktornya itu disebut CaC3 sama disebut fosfat. Ulangannya tuh nggak ditambah. Hal ini kenapa? Karena ini kan banyak RALF bukan RAKF.
jadi rancangan acak lengkap bukan kelompok, jadi ulangan nggak dipakai. Kemudian kita ke model returns ini, kemudian di save aja, oke, terus continue, postcode LSD centang, lingkungan centang, continue, terus means overall, continue, kemudian ini di optionnya kita nanti di deskriptif, terus continue. Nah udah gini kan guys, tinggal di oke aja. Nah ini udah bisa, ini hasilnya, dimana pada hasil ini uji ANOVA itu menunjukkan semuanya itu signifikan. Jadi pH tanah itu pH tanah disebut CaC3 disebut fosfat sama dosis pupuk Ca13 disebut fosfat itu semuanya signifikan, Kemudian uji lanjutnya di mana pH tanah pada perlakuan K0 dengan K1 itu berbeda nyata, kemudian K1 dengan K2 itu juga berbeda nyata. Itu di dosis pupuk CaC3, sedangkan di dosis pupuk fosfat itu pada P0 dengan P2 itu berbeda tidak nyata, sedangkan P2 sama P1 itu berbeda nyata. Kemudian lanjut kita ke analyze yang lain, yang ke P tersedia, kemudian langsung ke MS saja, continue, oke. Nah ini hasil P tersedia, dimana hasil uji ANOVA-nya itu juga menunjukkan semuanya itu sangat signifikan. Nah kemudian uji lanjutnya dosis pupuk CaCO3 di mana hasil K0 terhadap K1 itu berbeda nyata, hasil K1 dengan K2 itu juga berbeda nyata. Kemudian P tersedia di mana P0 hasil P tersedia yang dengan dosis pupuk fosfat, hasil P tersedianya P0 dengan P2 itu berbeda nyata, sedangkan P2 dengan P1 itu berbeda tidak nyata. Selanjutnya kita ke analyze yang lain, uji ragam yang lain, ke N total, means overall, continue, oke. Nah ini juga dimana hasil N total itu semuanya juga sangat signifikan. Nah kemudian uji lanjutnya dimana N total yang di dosis CaCO3 pupuk CaCO3 hasil K0 dengan K1 itu berbeda nyata, K1 dengan K2 itu juga berbeda nyata. Tapi pada uji lanjut dosis pupuk fosfat itu P0 dengan P1 itu berbeda nyata, dengan P1 dengan P2 berbeda tidak nyata. Kemudian lanjut analis yang terakhir, uji ragam yang terakhir itu di proses kacang. Nah ini kan hasilnya, dimana ANOVA-nya itu juga semuanya itu signifikan, kecuali yang dosis pupuk fosfat itu tidak signifikan, karena kan signifikan itu jika di atas 0,05 itu sudah tidak signifikan lagi. Nah sedangkan sehingga produksi kacang tanah di dosis pupuk fosfat itu tidak signifikan hasilnya. Kemudian uji lanjutnya yang produksi kacang tanah di mana yang pada perlakuan pupuk CaC3 K0 dengan perlakuan K0 dan K1 itu berbeda tidak nyata, sedangkan K1 dengan K2 berbeda nyata. Kemudian uji lanjut untuk produksi kacang pupuk fosfat di mana pada perlakuan P0, P2 dan P1 itu berbeda tidak nyata semuanya. Nah kemudian kita lanjut ke hasil korelasinya, tinggalkan ke figure. Ini tuh dimasukin semua kecuali yang ulangan, karena kan kita pakainya RALF guys.
person to the verb langsung oke saja. Nah, ini hasilnya hasilnya seperti ini, dimana pH tanah itu tuh berkorelasi kuat dengan P tersedia, N total, dan moisture kacang. P tersedia juga berkorelasi kuat dengan pH tanah, N total, dan produksi kacang. N total juga berkorelasi kuat dengan pH tanah, P tersedia, dan produksi kacang. Dan produksi kacang tanah itu juga berkorelasi kuat dengan pH tanah, P tersedia, dan N total. Nah, itu menunjukkan korelasi yang positif. Pokoknya yang bintang 2 itu menunjukkan korelasi positif, sedangkan bintang 1 itu berkorelasi, sedangkan yang kalau menunjukkan minus itu korelasinya negatif, dimana hasil tersebut itu tuh menunjukkan bahwa kesimpulannya hasilnya RALF itu sangat mempengaruhi 4 parameter ini, pH tanah, pH N total, dan produksi kacang, yang dimana itu korelasinya itu semuanya itu berkorelasi kuat ya, berkorelasi positif, sehingga dimana kalau misal satu parameter, jadi itu satu parameter dengan parameter yang lain itu saling berbanding lurus, sehingga apabila pH tanah ini tuh hasilnya meningkat, P tersedia juga ikut meningkat, N total juga ikut meningkat, produksi kacang juga ikut meningkat, dan juga yang lainnya seperti itu. Itu untuk untuk yang RALF. Kemudian kita lanjut ke RAKF. Sebenarnya caranya hampir sama, tapi langsung lanjut aja ke SPS. Kita langsung lanjut ke RAKF. Caranya juga hampir sama sih, tinggal diganti-ganti saja. Dan kalau misal RAKF itu tuh ulangannya di mungkin kita mungkin aku share screen soalnya dulu. Nah, ini kan soalnya nomor 2, dimana seorang meneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di Himantona dengan menggunakan 2 faktor, yaitu pupuk dan helper terhadap pH, BO, KTK, dan tingkat tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok, dan total ada 36 sampel. Nah, di sini itu pakainya kan RAKF. Terus kemudian saya itu udah buat Excelnya biar memudahkan juga. Ini. Oke, terus kita langsung lanjut ke caranya pakai SPSS. Share screen. Nah, caranya juga sama. Yang pertama kita ke variabelnya. Ini kita ke name dulu. Nah, kita ganti basis.
di string itu yang difoto sama gua. Nah, widthnya kita tuh ganti aja. Kenapa? Biar nanti tuh itunya keluar ya guys, apa huruf-hurufnya ini guys. Kemudian labelnya diganti kemudian radiusnya 1 itu Oke, ini juga tak ganti ya guys, tanpa highlighter saya pakai dan buka kompos. Kemudian yang ulangan, kan tadi ulangannya ini ada 4 ya guys, jadi 4. Terus kolomnya kita ganti ini 19, ini 20, terus lagi
baik, nominal, ini kita menjadi nominal, scale, oke. Nah itu udah toh, terus kita langsung ke data view. Nah itu juga sama, kita fokus aja. Biar apa ya,
analisis uji ragamnya juga sama ya guys. Ini hasilnya model, ini baret, kemudian ini yang dimasukin pH dulu, kemudian untuk difiksa faktornya ini dimasukin dosis pupuk, relator sama ulangan, kemudian ke model, quick terms, pupuk, relator, ulangan, ini disebut sama relator. Nah, udah titik continue, kemudian post stop, pupuk, relator, ulangan, FSD, simpan, continue, kita ke image, overall C, continue, kita ke option, jadi jangan lupa dicentang, continue, ini lihat oke. Nah, ini hasilnya udah didapat ya guys, dimana uji ANOVA-nya ini tuh menunjukkan dimana hasil dosis pupuk dengan helator itu tuh tidak signifikan karena kan bukan 0,261, jadi itu hasilnya tidak signifikan. Kemudian uji lanjutnya dimana pupuk anorganik dengan pupuk organik, anorganik plus organik itu menunjukkan tidak beda nyata. Kemudian pupuk anorganik plus organik dengan tanpa pupuk juga tidak beda nyata. Yang beda nyata itu pupuk anorganik dengan tanpa pupuk. Kemudian yang dengan helator itu uji lanjutnya di mana tidak ada yang beda nyata, sehingga semuanya berbeda tidak nyata. Nah, kemudian kita langsung ke analysis yang lain, caranya juga sama. Lanjut ke DO, image, overall, continue. DO, image. Nah, untuk BO di sini juga didapatkan di uji ANOVA-nya itu tuh yang dosis pupuk dengan helator itu menunjukkan signifikan karena menunjukkan hasil 0,001. Kemudian lanjut ke uji lanjutnya itu yang tanpa pupuk dengan pupuk anorganik plus organik itu berbeda tidak nyata. Pupuk anorganik plus organik dengan pupuk anorganik itu berbeda tidak nyata juga. Yang berbeda nyata hanya tanpa pupuk dengan pupuk anorganik. Nah, kemudian yang dengan helator itu tanpa helator dengan isolat bakteri berbeda nyata, dengan isolat bakteri dengan pupuk kompos berbeda tidak nyata. Untuk B. Nah, kemudian ini juga dengan ulangan, di mana ulangan 1 sampai 4 itu hasilnya berbeda tidak nyata semua. Kemudian ini image, overall, continue, kita ke OK. Nah, dimana hasilnya juga kan ini ke KTK, dimana hasil KTK ini pada ANOVA-nya itu menunjukkan dosis pupuk dengan helator itu berbeda, tidak signifikan, tidak signifikan. Yang ulangan juga tidak signifikan, yang dengan helator juga tidak signifikan. Yang signifikan itu hanya di dosis pupuk saja. Kemudian uji lanjutnya di mana pada dosis pupuk itu tuh yang tanpa pupuk dengan pupuk anorganik plus organik itu berbeda nyata, dengan pupuk anorganik plus organik itu berbeda dengan pupuk anorganik itu berbeda tidak nyata. Kemudian yang dengan helator uji lanjutnya di mana tanpa helator dengan pupuk kompos berbeda nyata, dengan pupuk kompos dengan isolat bakteri berbeda tidak nyata. Sedangkan yang uji lanjut dengan ulangan itu menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata semua. Kemudian itu kan untuk KTK. Lanjut untuk yang terakhir itu tinggi tanaman, image, overall, continue. Kita klik OK. Dimana itu kita juga langsung hasil ANOVA-nya aja. Itu dosis pupuk dengan helator itu juga tidak signifikan hasilnya. Ini tidak ada yang signifikan ya guys.
Kemudian lanjut ke uji lanjutnya, di mana dosis pupuk tanpa pupuk dengan pupuk anorganik plus organik itu berbeda tidak nyata, pupuk anorganik plus organik dengan pupuk anorganik itu berbeda nyata. Kemudian uji lanjut dengan helator, isolat bakteri dengan tanpa helator itu berbeda tidak nyata, tanpa helator dengan pupuk kompos berbeda tidak nyata juga. Terus kemudian tingkat tangan itu di mana yang ulangan itu semuanya berbeda tidak nyata semua. Kemudian kita langsung uji ke korelatnya. Ini langsung aja. Ulangannya juga dimasukkan karena ini tuh RAKF. Oke. Nah, di sini tuh hasil menunjukkan bahwa hasilnya itu ada yang berkorelasi negatif ya guys, yang berkorelasi positif. Hampir semuanya berkorelasi negatif. Yang berkorelasi positif itu hanya KTK dengan BO. Nah, KTK dengan BO. Yang lain itu berkorelasi negatif. Karena jika bintang 2 kan berkorelasinya kuat, bintang 1 itu berkorelasi, minus itu berkorelasi negatif. Nah, ini juga berkorelasi. Kita dengan yang pH dengan ulangan ini tuh berkorelasi negatif. Kemudian pH dengan BO itu negatif juga. pH dengan KTK ini berkorelasi. pH dengan tinggi tanaman berkorelasi negatif. BO dengan tinggi tanaman negatif. BO dengan KTK itu berkorelasi kuat. BO dengan pH itu negatif. BO dengan ulangan itu berkorelasi. KTK dengan ulangan berkorelasi. KTK dengan dia berkorelasi, KTK dengan BO berkorelasi kuat, KTK dengan tinggi tanaman itu berkorelasi saja. Nah, ini tinggi tanaman dengan pH itu negatif, pH dengan BO negatif, tinggi tanaman dengan KTK berkorelasi. Nah, didapatkan bahwa RAKF itu hasilnya disimpulkan bahwa RAKF itu tidak mempengaruhi 4 faktor ini. pH, BO, KTK, tinggi tanaman. Oh ya, tambah 1 yaitu ulangan. Karena korelasinya itu tuh ada yang negatif, hanya satu aja yang sangat kuat kan. Nah, apabila korelasinya itu tuh negatif, sehingga hasilnya itu berbanding terbalik. Nah, ini jadi misal satu parameter itu hasilnya naik, tidak mempengaruhi parameter yang lain. Parameter yang lain bisa saja turun karena kan berbanding terbalik. Nah, misal pH hasilnya naik, BO itu turun hasilnya gitu, karena kan pH dan BO itu berkorelasinya negatif. Jadi seperti itu untuk RAKF. Jadi untuk RALF dan RAKF hasilnya seperti itu. Oke, di sini mungkin saya akan lanjut bagaimana cara menggunakan RStudio. Nah, di sini mungkin saya akan share screen dulu soalnya lagi. Ini untuk soalnya ya. Jadi tuh untuk soalnya itu sama seperti yang tadi di SPSS, namun kan penggunaannya menggunakan RStudio. Analisisnya juga masih sama. Soal pertama itu bagaimana hasil uji ragamnya, terus bagaimana korelasinya dan bagaimana kesimpulan dari kerjaan ini. Untuk soal kedua juga sama, bagaimana hasil uji ragamnya, bagaimana korelasinya dan bagaimana kesimpulan dari kerjaan ini. Kemudian kita lanjut ke ini Excelnya. Untuk Excel sendiri sudah saya bikin juga seperti yang di SPSS. Tinggal nanti kita langsung lanjut ke bagaimana cara menggunakan RStudio. Oke, langsung aja saya share. Oke, mungkin langsung saya share. Jadi di sini bagaimana cara menggunakan RStudio. Yang pertama itu kita centang agricole sama Doi Bioresearch-nya dulu. Oke, udah kan. Terus habis itu kita import dataset from Excel. Browse. Nah, kita tuh masukin data yang sudah di Excel tadi. Open.
sebentar ya guys, karena setiap laptop memang kecepatannya beda-beda. Oke, terus kita langsung lanjut ke RALF. Ini namanya diganti RALF, defaultnya juga diganti RALF. Oke, sudah RALF, terus kita langsung ke import. Nah, oke, sabar. Nah, ini kan ini datanya. Kemudian kan ini udah kita langsung ke lanjut scriptnya. Jadi di sini sebenarnya itu scriptnya harusnya memang diketik ya, tapi untuk mempersingkat saya sudah menulis script untuk analisisnya. Jadi tinggal di copy paste saja. Nah, sebenarnya harusnya itu ditulis, tapi ya untuk mempersingkat saja. Nah, kemudian itu di run. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Kemudian kita lanjut untuk analisis ANOVA. Nah, ini juga. Nah, kalau biru ini tuh menunjukkan kalau nanti tuh kalau pas di run berarti tidak error gitu guys. Nah, kan tidak error kan. Terus kita lanjut ke ANOVA. ANOVA korelasinya guys. Nah, jadi kalau biru kayak gini tuh bisa. Nah, oke. Ini buat hasilnya. Mungkin saya langsung baca aja hasilnya dari atas. Nah, yang pertama itu hasil ANOVA untuk pH, dimana di sini itu untuk faktor A dan faktor B itu kan dosis CaCO3 dan dosis pupuk fosfat itu tuh menunjukkan hasil yang signifikan, sangat signifikan. Karena hasil yang signifikan itu menunjukkan bintang 3-nya ini. Jika bintang 2 itu signifikan, bintang 1 itu signifikannya lemah. Nah, tuh ini karena bintang 3 jadi sangat signifikan. Kemudian uji lanjutnya, hasil uji lanjut ini, dimana pada perlakuan kan ada 3 perlakuan. Kan ini memakai CaCO3 dimana ada 3 perlakuan, dimana K2 dan K1 itu berbeda nyata, K1 dengan K0 juga berbeda nyata. Kemudian hasil uji lanjut pH menggunakan pupuk fosfat, dimana P1 dan P2 itu berbeda nyata, P2 dengan P0 itu tidak berbeda nyata. Nah, kemudian hasil analisis ANOVA P tersedia, di mana faktor A, faktor B ini juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan juga. Kemudian uji lanjutnya, di mana saat P tersedia dengan dosis pupuk CaCO3 itu K2 dengan K1 itu berbeda nyata, K1 dengan K0 itu juga berbeda nyata. Jadi hasilnya itu berbeda nyata semua. Nah, kemudian uji lanjut P1 dengan P2 itu kan ini menggunakan pupuk fosfat, P1 dengan P2 itu berbeda tidak nyata, tetapi P2 dengan P0 itu berbeda nyata, karena kan notasinya menunjukkan notasinya itu berbeda, notasi hurufnya ini kan berbeda. Kemudian lanjut ke N total, di mana N total ini juga menunjukkan hasil yang sangat signifikan untuk ANOVA N total. Kemudian uji lanjutnya menggunakan CaCO3 itu K2 dengan K1 itu berbeda nyata, K1 dengan K0 juga berbeda nyata. Untuk hasil uji lanjut N total menggunakan pupuk fosfat, P2 dengan P1 itu berbeda tidak nyata, sedangkan P1 dengan P0 berbeda nyata. Kemudian untuk hasil ANOVA untuk produksi kacang tanah itu menunjukkan hasilnya itu faktor A dan faktor B itu signifikan. Ya, itu menunjukkan bintang 2 ini signifikan. Pokoknya signifikan itu jika mendekati 0,001 itu tuh hasilnya signifikan. Tapi kalau lebih dari 0,05 itu tidak signifikan gitu ya guys. Terus kemudian ini uji lanjutnya pada perlakuan pupuk CaCO3 K2 dengan K1 itu berbeda nyata, K1 dengan K0 berbeda tidak nyata. Kemudian produksi kacang tanah pada menggunakan pupuk fosfat itu P1, P2 dan P0 itu berbeda tidak nyata dengan ditunjukkan dengan notasi hurufnya itu sama. Nah, kemudian korelasinya di sini menunjukkan korelasinya itu positif semua. Kenapa? Karena ini tidak negatif ya, tidak ada yang negatif jadi positif. Di mana pH
terhadap P tersedia, terhadap N total, dan terhadap produksi kacang itu menunjukkan korelasi yang cukup kuat. Karena pokoknya korelasi itu jika mendekati angka 1 itu kuat gitu. Terus kemudian P tersedia dengan pH, N total, produksi kacang itu pokoknya hasilnya berkorelasi positif dan cukup kuat. Nah, sehingga pada kesimpulannya bahwa menggunakan RALF ini tuh hasilnya itu saling mempengaruhi parameternya. Jadi parameter satu dengan parameter yang lain itu tuh hasilnya saling mempengaruhi dan berkorelasinya positif. Apa itu berkorelasi positif? Nah, berkorelasi positif itu menunjukkan hasilnya nanti itu berbanding lurus, dimana jika pH itu hasilnya naik, maka P tersedia pun juga hasilnya ikut naik. P tersedia naik, N total pun juga ikut naik, seperti itu. Jadi berkorelasinya positif. Oke. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke import dataset lagi untuk yang RAKF. Kita browse. Terus cari yang bentar. Nah, namanya kita tulis RAKF, defaultnya kita tulis RAKF. Kan belum muncul yang RAKF kan, default dulu RAKF. Nah, ini baru muncul yang RAKF. Langsung kita ke import. Nah, oke, udah muncul kan. Kemudian kita stepnya kayak tadi, tapi itu scriptnya memang berbeda ya. Jadi kita tinggal kopas aja karena aku udah punya scriptnya, guys. Ini tuh biar mempercepat aja ya. Nah, keluar hasilnya. Langsung lanjut script untuk analisis ANOVA. Nah, kalau gitu kayak gini insya Allah tidak itu ya error. Langsung lanjut. Oke. Nah, ini untuk hasilnya. Oke, kita baca hasilnya satu-satu, uji rakannya. Ini RAKF. Nah, di mana hasilnya pH untuk hasil analisis ANOVA-nya itu menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan untuk faktor A dan faktor B ini? Karena hasilnya itu lebih dari 0,05, jadi itu tidak signifikan. Kemudian ini uji lanjutnya untuk pH pada perlakuan P0 dan P2 itu menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. P2 dengan P1 juga tidak berbeda nyata. Kenapa? Karena ini notasinya itu ada yang sama untuk hurufnya. Kemudian uji lanjutnya biasanya untuk pada perlakuan ini untuk K1, K2 dan K0 itu juga tidak berbeda nyata. Berbeda semua karena kan notasinya sama. Kemudian hasil uji ANOVA BO, hasilnya untuk faktor A dan faktor B itu menunjukkan hasil yang signifikan karena menunjukkan hasil 3 bintang 3 ini dan hasilnya kurang dari 0,05
0,1, jadi sangat signifikan. Untuk uji lanjutnya, pada perlakuan P1, P2 itu tidak berbeda nyata, P2 dengan P0 juga tidak berbeda nyata. Uji lanjut BO, untuk perlakuan K2 dengan K1 itu berbeda tidak nyata, sedangkan K1 dengan 0 berbeda nyata. Kemudian KTK, di mana hasil analisis ANOVA, KTK, faktor A dan faktor B ini menunjukkan hasil yang signifikannya lemah ya, karena kan ini signifikan cuma kan ini 0,01, jadi signifikan. Kemudian ini perlakuan P1, P2 itu berbeda tidak nyata, dan P2 dengan P0 itu berbeda nyata. Dan perlakuannya ada 3 kan, tanpa P0 itu tanpa pupuk, P1 itu pupuk anorganik, sama P2 itu anorganik plus organik. Terus dilanjut KTK ini kan dengan helatornya kan juga ada 3. Oke, yang KTK ini juga ya kan, ini yang uji lanjut KTK helator, yang K0 itu tanpa helator, K1 itu isolat bakteri, sama K2 itu pupuk kompos. Jadi kalau yang K1 dengan K2 ini berbeda tidak nyata, K2 dengan K0 itu berbeda nyata. Kemudian untuk tinggi tanaman, hasil analisis ANOVA, faktor A dan faktor B itu menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kenapa? Karena hasilnya lebih dari 0,05. Terus uji lanjutnya pada perlakuan dosis pupuk yang P1, P2 itu tidak berbeda nyata, sedangkan P2 dengan P0 tidak berbeda nyata. Terus tinggi tanaman untuk perlakuan helator K2 dengan K0 itu berbeda tidak nyata, K0 dengan K1 ya berbeda tidak nyata. Kemudian korelasinya, di mana korelasinya ini itu ada yang menunjukkan korelasi positif dan korelasi negatif. Nah, yang untuk menunjukkan hasil korelasi negatif itu contohnya tinggi tanaman dengan pH, tinggi tanaman dengan pH. Di mana jika korelasi negatif ini tuh sebenarnya saling mempengaruhi, cuman berbanding terbalik hasilnya. Jadi misal hasil pH itu naik, tinggi tanaman itu hasilnya bisa turun karena kan hasilnya negatif, jadi kayak tidak berkorelasi, sebenarnya negatif, jadi saling berbanding terbalik. Nah, untuk kesimpulannya sendiri bahwa analisis memakai RAKF ini juga saling mempengaruhi parameternya, tetapi tidak semuanya berkorelasi positif. Ada yang berkorelasi negatif, contohnya saja tinggi tanaman dengan pH dan tinggi tanaman dengan pH. Hal ini menunjukkan bahwa hasilnya itu berbanding terbalik jika berkorelasinya negatif. Jika berbanding terbalik seperti itu, berarti nanti misal pH hasilnya naik, maka tinggi tanaman pun hasilnya bisa turun, seperti itu. Itu untuk RAKF. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk analisis data menggunakan SPSS dan RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.